suatu kali itu ada momen 1 bulan itu gembala sidang sering tampil waktu itu pendeta Cupausan. Dia khotbah tentang Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Di situ saya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak penderitaan, kesedihan bagi saya karena orang yang saya cintai perlahan-lahan melemah. Tuhan masih memelihara. Amin. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Cuma Tuhan memang kasih saya sekarang untuk pelayanan menjaga istri. Sejak saya percaya pada Tuhan Yesus sampai saat ini saya tidak merasa Tuhan mengecewakan saya. Halo, selamat datang di The Worship Story Podcast, sharing the journey and singing the melody. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Kenny. Halo Pak Kenny, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Gimana Pak untuk usaha sampai saat ini? Per hari ini gimana? Ya, usaha pekerjaan saya baiklah. Karena sejak 1 November 2024 kan saya sudah tidak bekerja di ruko lagi di rumah karena menjaga istri. Ya puji Tuhan sampai sekarang pekerjaan lancar lah. Dan juga untuk akses lebih memudahkan. Ya, akses lebih memudahkan. Saya juga tidak terlalu capek ajak istri juga ke toko ya. Ya. Jadi lebih efektif lah. Betul. Saya kenal beliau ini 2016 ketika saya masuk di tempat ini. Pada saat itu Pak Kenny ini menjabat sebagai ketua majelis ya Pak ya. 9 tahun saya kenal dengan Pak Kenny. Beliau usahanya di bidang gorden. Nah, jadi gorden seperti ini beliau usahanya di bidang ini. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Kenny terkhusus dalam relasi suami istri dengan Ibu Lydia. Kalau boleh tahu nih Pak, sepengetahuan saya Pak Kenny ini kan dulunya belum Kristen, ketemu istri baru kenal Tuhan ya. Boleh diceritakan sedikit Pak? Awalnya saya ini bekerja di satu toko korden tahun 95. 95? Ya. 96 itu saya mulai dekat dengan Lydia, calon istri saya waktu itu. Satu kerjaan maksudnya Pak? Satu kerjaan. Okay. Saya manajer, dia kasir gitu. Oke. Okay. Saya waktu itu umur 30. Saya selalu diarahkan, digerakkan, saya percaya itu adalah Roh Kudus untuk menikahlah dengan orang Kristen. Gitu? Iya, padahal saya bukan orang percaya. Iya. Saya tidak punya agama waktu itu ya. Terus saya PDKT dan ya puji Tuhan ada penerimaan. Oh puji Tuhan. Waktu itu tidak mudah karena saya bukan orang percaya, harus kebaktian di GKT 3 Jalan Tumapel 24 pukul 5.45 itu ibadah. Oh ini maksudnya masih pacaran udah ke gereja Pak Kenny tapi belum Kristen gitu ya? Belum Kristen. Oke. Saya mesti jemput ke rumahnya pukul 5 lebih 5 lah harus berangkat naik sepeda motor, cukup dingin. Ibadah kita paling pagi. Iya, ibadah pagi. Terus itu berjalan dan setelah dia menerima dia ngasih 3 syarat. 1 harus jadi orang Kristen. Oke. Percaya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, harus ada jaminan rumah kecil. Untuk suami istri berkeluarga ya? Berkeluarga. Yang ketiga, penampilan saya harus dirubah total. Karena saya dulu tidak seperti ini. Seperti apa? Saya ini keriting ya, terus kumisen. Terus celana itu seperti yang sekarang yang model potlot, saya seperti itu dulu. Tapi waktu itu bukan maksudnya cut bray gitu? Bukan cut bray yang seperti inilah, kecil. Oh iya. Dia tidak suka
Jadi dia ngasih 3 syarat itu. Terus setelah saya pikir, Saya nggak kebayang sih pakai ini dulu keriting, berarti agak panjang ya gitu ya? keriting nggak harus panjang. Saya suka keriting karena lebih praktis gitu loh. Maksudnya rambutnya memang keriting? Enggak, di keriting. Oh iya, fakta baru tentang pakai ini saya baru tahu Pak. Keriting, kumisen, terus Oke. pakaiannya begitu ya. Dia nggak mau, akhirnya ya oke, saya berubah. Pertama, setelah saya nganter dia ke gereja, suatu kali itu ada momen 1 bulan itu Gembala Sidang sering tampil, waktu itu pendeta Cupausan. Dia khotbah tentang Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Di situ saya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu. Selesai saya langsung minta pendeta Cupausan, saya temui. Saya minta dalam 1 tahun diproses untuk katekesasi, baptis, bimbingan pranikah, terus nikah. Kalau pendeta Cu bisa ya saya mau. Mumpung saya ini apinya saat ini membara. Jadi saya ingat itu. Iman saat saya percaya pada Tuhan Yesus, itu yang saya jaga. Bara api itu sampai dengan sekarang. Jadi kalau saya mengalami kesulitan apa, saya selalu ingat momen-momen saya percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya pendeta Cupausan ngomong oke. Ya setelah itu diproses sudah dalam setahun, katekesasi, baptis, bimbingan pranikah, nikah. Saya nanya ya Pak, saya penasaran Pak. Waktu itu kan pakai ini ke gereja dalam rangka memenuhi 3 syarat itu dari Bu Lydia ya, betul ya. Tapi kalau dilihat dari cerita yang pakai ini ceritakan, itu sungguh-sungguh perjumpaan pribadi dengan Kristus ya, bukan karena istri mau menikah dengan istri gitu kan? Ya karena tadi itu saya digerakkan menikahlah dengan orang Kristen. Sebelum itu saya banyak beberapa lah cari-cari tapi kurang pas di hati. Jadi perjumpaan pertama pakai ini dengan Tuhan itu ya di momen itu ya di gereja Tumapel itu ya? Waktu khotbah itu. Oh menarik sekali. Setelah itu Pak? Ya setelah itu saya menikah. Proses, ya? Menikah itu juga tidak mudah karena waktu itu GKT kan tidak bisa hari Minggu pemberkatan nikah. Jadi saya mesti pakai 2 baju. Satu baju hitam putih pada waktu pemberkatan nikah hari Sabtu. Kemudian September itu tahun 1996. Kemudian hari Minggunya resepsinya itu pakai baju merah. Saya pakai baju Chinese gitu ya? Chongsong. Di Itu gereja tidak juga mudah, jadi biayanya double juga. Bukan di gereja, di restoran. Oh di restoran, oke. Ya itu prosesnya. Artinya 96 sampai ke sekarang 2025 itu menuju 30 ya? 29 tahun ya? 29 tahun ya. 29 tahun menjalani pernikahan dikaruniai 2 putra. Ya. Kevin dan Adrian. Ya. Puji Tuhan. Saya ingin berbincang di 5 tahun terakhir di dalam relasi Pak Kenny dengan istri ya, terkhusus di saat Ibu Lydia itu mengalami sakit yang cukup langka ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya ketemu beliau itu, Bu Lydia kan anggota kur kami ya di Jericho ya, sopran. Beliau juga aktif pelayanan. Waktu itu saya ketemu waktu ingin bikin gorden kalau nggak salah, saya ingat 2020 pandemi awal-awal itu Ruko Sawah Jajar masih seperti biasa sehat, cuma sudah mulai ada sakit ya, kaku-kaku ya. Terus setelah itu baru mulai drop sampai ke sekarang. Mungkin Pak Kenny boleh ceritakan secara kronologis. Ini mungkin agak panjang ya. Coba saya singkat. Tahun 2020 kira-kira pertengahan itu sudah mulai terasa tangannya enggak enak. Tangannya seperti Star Trek begini. Seperti Star Trek. Nempel gitu ya Pak? Iya, kurang nyaman. Setelah diobati, disuntik, membaik sebentar, tapi enggak enak lagi. Terus menjalar ke kaki. 2020 itu masih bisa beraktivitas.
Iya, masih melayani saya Ya, kok. 2021 awal itu mulai setelah kami piknik tahunan ke Bali itu ya, itu mulai memburuk. Kemudian akhir Maret 2021 itu diperiksa dan ternyata dokter sarafnya menyarankan MRI. MRI waktu itu kalau BPJS harus nunggu 3 bulan karena antrinya penuh. Jadi kami putuskan umum. Nah, umum itu waktu itu 10 juta. Iya. Kalau hasil MRI diterangkan lagi, dikontras tambah 1 juta, jadi 11 juta. Itu tanggal 1 April nggak salah, itu mulai MRI, kan 31 Maret itu menginap ya. Itu di MRI 3,5 jam. MRI itu seperti orang di fotokopi. Itu nggak boleh gerak. Tapi biasanya cuma 45 menit, 1 jam. Ini semua, ini Pak. 3,5 jam Karena ya? dari atas otak sampai tulang ekor. 3,5 jam. Itu kan gerak fail ya, Pak? Ya, gerak film harus diulang. Jadi dia, ya puji Tuhan saya doa supaya enggak diulang gitu. Iya. Susternya kesaksiannya ini bagus kok, sampai enggak diulang nih luar biasa. Padahal ini kasus jarang untuk semua. 3,5 jam sih lama, Pak. Ya. Hasilnya esoknya bersih, baik. Tapi melihat fisik itu yang dokter yang baca menduga ini penyakit ALS. ALS. Nah, ingat-ingat alis ya, alis tapi tanpa i. ALS. Itu ya bahasa singkatannya latinnya amyotrophic lateral sclerosis ya, atau Inggrisnya lah. Itu secara umum adalah pusat saraf mengalami kelainan. Nah, saraf kan menggerakkan otot. Ya, otot ini akhirnya tidak tersuplai untuk geraknya. Jadi pusat saraf ini seperti PLN-nya. Nah, otot-otot ini yang listrik ke rumah-rumah di kWh meternya itu yang melemah. Saya orangnya tidak mudah menyerah. Saya berusaha dengan anak-anak, runding dengan istri saya. Akhirnya kami coba periksa-periksa terus. EMG itu adalah memeriksa elektrolit di saraf otot tangan dan kaki. Hasilnya semua sama, menuju ke ALS. ALS ini pelemahan otot secara progresif. Jadi orang yang terkena ini dalam tubuhnya tidak mengalami sakit, tetapi lama-kelamaan ototnya melemah dan ya setengah lumpuh. Kasusnya istri saya itu lower ya. Lower itu dari leher ke bawah, itu yang diserang. Jadi yang terkena suara, tangan sama kaki. Ada lagi yang upper. Kalau upper itu yang bawahnya aman tapi atasnya demensia orangnya. Ya, setelah saya tahu itu sebetulnya bukan vonis dokter ya, itu terlalu menyeramkan istilah itu. Tegak diagnosanya gitu loh, itu lebih baik. Dokter mengatakan ini tidak tahu penyebabnya, juga tidak tahu obatnya sampai dengan saat ini. Kami sudah ke dokter saraf, dokter mana-mana sampai spesialis saraf, sekitar 18 dokter, semua sama. 18 dokter. Ya, ada dokter yang mengatakan saya tidak bisa mengatasi ini dan saya tidak perlu dibayar. Dokter ini baik sekali. Setelah itu, karena saya punya relasi yang baik dengan istri, dengan Tuhan, dengan anak-anak, saya merasa bahwa titik itu perjalanan saya ke depan akan lama dan jauh untuk menjaga istri, merawat. Ya, setelah itu ya banyak penderitaan, kesedihan bagi saya karena orang yang saya cintai perlahan-lahan melemah. Itu suatu hal yang tidak mudah. Bukan merawatnya atau menjaganya, tapi melihat kondisi istri yang makin menurun itu tidak mudah. Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak kuat ya, sungguh tidak kuat. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih bertahan. Itu sorry tak potong ya, Pak Ken. Apa-apa. Itu waktu
MRI, cek elektrolit. Posisi Bu Lydia itu masih oke? Masih oke, masih bisa beraktivitas. Komunikasi masih oke? Masih bisa. Oh, oke. Kurun waktu 2021, 2022 itu dia terkena COVID 2 kali. Yang COVID pertama lebih berat ya, dia dengan beberapa anggota rumah itu ada yang kena anggota keluarga rumah. Jadi semua saya ungsikan, ini yang COVID pertama ya. Jadi dia di rumah, saya tidak bekerja sudah. Saya menjaga istri pakai APD. Waktu itu saya juga menjabat ketua majelis GKT 3, jadi tidak mudah posisinya. Nah, setelah itu ada satu obat untuk memperlambat pelemahan otot. Namanya Radicava. Obat ini 2 ampul diberikan selama 6 siklus. 1 siklus itu yang siklus pertama 14 hari, terus jeda 10 hari, kemudian diberikan lagi 10 hari dan seterusnya sampai 6 siklus selesai. Ini tidak mudah karena setiap hari ganti suntik di kiri, suntik di kanan infusnya. Sampai gosong itu kali ya? Iya, itu bisa sekali 3 jam. Maksudnya? Prosesnya. Oh ya? Iya. Jadi ya, saya mesti ya selalu saya dengan anak 1 atau 2 mengantar istri. Karena kami sudah komitmen konsisten untuk itu. Itu yang sulit pada waktu hampir selesai siklus ke-5. Itu hampir Maret 2022 ya. Ya. Itu dia kena COVID yang kedua. Sehingga harus siklus itu tidak boleh diberhentikan. Jadi saya akhirnya dengan pertolongan yang kenal, ya majelisnya GKT 3 juga, penatua sekarang, itu di rumah sakit Panti Nirmala, dimasukkan itu infus, saya ke sana juga pakai APD yang sederhana, APD, itu di ruang khusus isolasi pasien COVID. Untuk ngasih obat itu ya? Jadi sini saya dapat pelajaran lagi, kalau sudah satu jalan, tidak ada jalan lain, tempuhlah itu, punyalah iman kepada Tuhan Yesus. Satu jalan yaitu sudah dilalui. Jadi Tuhan bukain jalannya satu-satu. Saya sebetulnya ya pertama takut pasien COVID, istri saya waktu itu ya COVID harus infus. Kumpul sama orang COVID ya? Iya. Tapi waktu itu sudah mereda, tidak terlalu banyak, tapi masih ada. Ya saya sudah pas saja, sudah kelihatan pasien COVID terus menjaga istri di ruang, saya izin masuk. Loh Anda kok masuk berani? Iya karena istri saya perlu pendampingan suster. Saya mesti masuk. Ya enggak apa-apa, kalau Anda berani enggak apa-apa. Ya itu berjalan dengan baik, selesai 6 siklus ya posisinya membaik. Kalau tanpa itu bisa lebih cepat. Tanpa COVID mas? Tanpa obat Radicava itu. Oh maksudnya penurunan fungsinya? Iya, penurunan fungsi pelemahan otot. Penyakit ini terkenalnya itu namanya Lou Gehrig ya, itu atlet profesional baseball atau ingat saya. Itu, tapi yang paling terkenal, tokoh yang terkena ini adalah Stephen Hawking. Stephen Hawking ya. Maaf, saya kadang lupa sedikit. Stephen Hawking. Nah, Stephen Hawking itu cukup lama. Persis mungkin yang dialami Bu Lydia seperti Stephen Hawking. Jadi atasnya masih oke. Jadi leher ke bawah yang diserangnya. Itu istri saya makin bagus itu otaknya karena dia motoriknya kan lemah. Fokus jadi dia fokus untuk lihat data korden apa kan sampai saat ini puji Tuhan dia masih mengarahkan karyawan untuk motong kain, ngatur apa. Oh ya puji Tuhan. Walaupun dia terbatas tapi semangatnya tinggi. Saya mau ke statementnya Pak Kenny yang tadi bilang, aduh sebagai suami lihat orang yang paling kita kasihi ya, karena kan keluarga itu kan sebenarnya yang inti kan suami dan istri ya. Kayak begitu gitu loh kondisi ini. Pelan-pelan drop di depan mata kita gitu, sedihnya nggak ketulungan. Dosen saya dulu pernah bilang
waktu itu bahas kitab perjanjian lama Pak, kitab Ayub Pak. Waktu Ayub lagi soro-soronya itu kan istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah engkau gitu ya. Dosen saya itu tafsir ayat itu bilang, itu tuh ekspresi cinta yang dalam sebenarnya. Karena nggak mau lihat pasangan orang yang dikasihnya itu menderita kayak gitu. Pakai ini menjalani tahun kelima. Tahun kelima ini. Tahun kelima dengan segala suka duka itu, kerjaan harus tetap diurus, pelayanan walaupun bisa dikurangi tetap harus ada. Gimana pakai ini dengan segala pergumulan itu? Ya, saya jalani satu persatu lah. Gini, orang yang saling cinta ya, itu kadar cintanya enggak sama. Maksudnya gimana tuh Pak? Saling mencintai tapi kadar cintanya enggak sama. Siapa yang merasa lebih banyak kadar cintanya harus diberikan kepada istri. Saya jadi teringat, saya punya tulisan di Cara Buana pernah dimuat, tetesan-tetesan kisah tentang kasih. Itu semua tentang kasih itu saya tulis di situ. Itu beberapa kisah nyata. Itu menyentuh hati saya. Saya digerakkan Tuhan untuk menulis itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya kasih harus kita bagikan, apalagi kepada orang yang kita cintai ya. Itu harus diberikan. Memang tidak mudah, banyak hal yang menjadi kendala. Tapi ya saya masih bertahan saat ini. Iya, karena yang saya tahu juga, ini buat pendengar yang nggak tahu, Pak Kenny juga merawat istrinya sendiri, dibantu anak-anak. Artinya dalam segala hal, mau makan, mandi, semua ya Pak ya? Semua, termasuk make up. Make up, Pak Kenny jadi bisa make up. Semua saya sudah kerjakan semua. Saya terakhir ketemu Bu Lydia mungkin beberapa minggu yang lalu waktu saya main ke toko. Memang kan kendala terakhir ini kan komunikasi sulit Pak, karena cuma bisa mengeluarkan suara, tapi kalau saya sih saya nggak ngerti gitu, tapi Pak Kenny kan ngerti ya. Itu kan kendala ya Pak, karena kalau saya mikir dengan logika saya, tangan nggak bisa ngetik ya toh, kan tangan nggak bisa gerak, ucapan juga susah. Itu ya apa menjalani komunikasi yang begitu? Ya, tapi Pak Kenny ngerti ya? Memang yang paling ngerti saya, cuma itu persentase mengerti makin lama makin sedikit. Kalau di persentase sekarang kira-kira ya 40-50% saya paham. Di luar itu harus pakai HP per huruf, tapi kami paling efektif pakai huruf abjad yang TK itu, ABCDEF. Ya kurang lebih. Maksudnya papan fisik gitu ya? Papan fisik. 20 kali 30 cm kira-kira. Jadi dia pakai mata begitu. Karena ini saya lihat dari sisi Bu Lydia ya. Kalau kena penyakit ini fisiknya menurun tapi otaknya makin kerja baik, itu kan soro gitu ya, nggak bisa terungkapkan gitu ya Pak ya? Itu sulit itu. Saya berusaha paling lama ya sekitar 3 menit harus paham yang dia maksud. Karena jadi dia punya pemikiran, punya apa, tapi tidak bisa terartikulasi gitu, nggak bisa. Itu memang kendala. Tapi ya selama ini bisa diatasi lah, pelan-pelan. Ya kita udah tahu, jadi secara garis besar apa yang dialami. Pak Kenny ada momen saya bilangnya, merasa, ini berat banget, saya nggak ketahan nih, gitu. Ada nggak Pak? Ketika menjalani masa-masa ini? Ada, tapi ya sekali lagi bersama Tuhan saya jalani. Nggak apa-apa. Komunikasi jelas itu sulit ya. Kedua, kalau pas saya lagi capek sekali, itu hampir saya ini nggak mampu. Contoh, orang kalau tidur telentang
itu menghirup oksigennya itu lebih sedikit daripada yang miring. Ini orang sehat juga termasuk orang maksudnya? sehat, jadi istri gitu saya ya? lebih sering tidurnya miring. Oke. Nah kalau orang tidur semalam itu nggak mungkin satu posisi. Jadi hampir tiap hari saya bangun 1-2 kali memindahkan. Dibalik Gitu. Itu Oh. bisa jam 2, jam 4. Nah saya tidurnya itu setengah 12 karena saya merawat istri mulai setengah 7 pagi sampai setengah 12 malam. Jadi memang sangat capek saya. Jadi kalau ada Dipahami. orang tanya, teman tanya, telepon atau datang, bagaimana Pak Kenny? Ya saya ngomong baik, tapi saya capek. Saat ini pun saya capek. Iya, iya. Terima kasih udah sempatin waktu untuk kita. Tapi enggak apa-apa, saya tetap jalani lah. Jadi kekuatan tuh ya Tuhan yang kasih. Ya. Pak Kenny. Tuhan bukakan suatu momen-momen yang indah bersama Tuhan, yaitu saat malam istri saya sudah persiapan tidur. Ya saat itu saya macam-macam, saya kan suka baca, apa nulis apa. Ya, saat itu Tuhan bukan satu-satu. Jadi momen saat teduhnya Pak Kenny juga di malam hari untuk reflektif lagi ya. Karena gitu. pagi enggak nutut karena iya. saya pagi bangun tidur kan masih istri terapi. Kami terapi sekarang terapi mandiri ya. Terapi tangan, kaki. Oh, oke. Terus untuk mandi makan bisa 2 jam. Jadi istilahnya sekarang ini saya punya 2 badan. Saya harus merawat badan saya yang satu juga. Iya. Ya ini enggak mudah. Enggak mudah. Buat dua-duanya enggak mudah. Ya waktu saya banyak untuk istri, untuk saya makin sedikit. Hobi saya sudah berkurang jauh lah, kecuali baca. Ya kalau saya mau lompat ke pertanyaan berikutnya tentang kok bisa Pak Kenny tetap setia di masa sulit itu, ya Tuhan yang selalu kasih kekuatan yang baru ya. Tapi setiap saya berbincang sama Pak Kenny itu selalu ada statement ini yang Pak Kenny bilang. Ini waktu ini saya parafrase ya Pak. Waktunya membuktikan janji nikah. Waktunya saya menunjukkan komitmen di dalam janji nikah. Saya akan setia, baik kaya miskin, sakit sehat, susah senang. Apalagi ya satu ya, sehat sakit ya. Ya intinya itu. Iya, jadi wah itu benar-benar powerful sih. Jadi bagi saya janji nikah bukan cuma sekedar diucap gitu. Itu konsekuensinya besar dan Pak Kenny lagi jalanin sekarang gitu kan Pak? Iya, ini ya janji nikah. Kata sehat maupun sakit. Yang sakit ini yang perlu kita perhatikan. Karena susah senang itu kalau sama-sama sehat enggak apa-apa. Kaya miskin sama-sama sehat enggak apa-apa. Tapi kalau sehat sakit, nah waktu sakit ini, apalagi sakit yang lama, itu enggak mudah. Menjalani enggak mudah. Betul. Nah, ini diuji namanya kesetiaan. Buah-buah roh itu saya selalu teringat itu dengan kasih tentang kasih, semua kasih tadi. Jadi buah-buah roh lah kasih, sukacita, damai sejahtera. Keempat kesabaran. Nah, bisa sabar enggak? Betul. Kalau kasih, sukacita, damai sejahtera rasanya biasa, tapi kesabaran yang keempat bisa enggak? Nah, itu saya ingat ya, saya mesti sabar. Kadang saya mengingatkan saya harus sabar. Sabar terus kemurahan, kebaikan. Sepertinya biasa. Tapi yang ketujuh kesetiaan loh. Barang yang ketujuh kesetiaan. Saya harus setia. Ingat janji nikah, setia. Waktu down ya harus ingat Tuhan Yesus. Saya kadang susah saya lihat salib kok. Tuhan Yesus mati untuk saya. Ya saya sudah diselamatkan. Ini saya harus mencontoh Tuhan Yesus, mengasihi jemaat, saya harus mengasihi istri. Setelah kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut. Nah ini tidak mudah. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini yang finalnya. Saya harus menguasai diri. Jadi kalau ada komunikasi yang tidak lancar, saya kadang ya salah, tapi ya saya berusaha menguasai diri. Sampai dengan saat ini ya
semuanya cukup baik lah. Wah, saya terberkati banget sama Pak Kenny waktu bilang waktu saya lagi susah sekali saya lihat salib. Artinya kan di rumah ada salibnya ya Pak ya. Itu satu apa ya, gestur rohani yang sangat baik sih menurut saya. Waktu kita lihat salib kan kita ingat pengorbanan Kristus ya. Yang jauh daripada apa yang kita alami sih sebenarnya. Jadi para pendengar yang punya salib di rumah itu bukan buat jimat ngusir apa-apa ya, tapi justru ada gestur-gestur simbol di rumah itu ngingetin kita sama Kristus itu ya. Wah, itu saya terberkati Pak Kenny. Mengingat buah roh, kasih, sukacita, damai, setia, kasuda, samuba, sabar, murah hati, baik, seledri, setia, lemah lembut, pengendalian diri. Itu juga yang membuat Pak Kenny bertahan sampai sekarang. Kasih, pengorbanan Kristus. Worship Story Podcast judulnya acara ini Pak. Jadi ada kisah, pujian, dan juga kesaksian. Pak Kenny pilih lagu Kasih dari Surga. Apa latar belakang di balik lagu ini Pak? Iya. Saya waktu itu istri mulai memburuk keadaannya. Saya punya usul untuk tampil di ibadah duet dengan istri saya. Persembahan pujian. Ya, persembahan pujian kami milih Kasih dari Surga karena teksnya itu mendalam. Ya. Artinya masih bisa komunikasi, masih bisa nyanyi. Iya, kami latihan di mobil. Tapi dia masih kurang yakin walaupun dia anggota paduan suara. Karena mulai memburuk ya untuk suaranya. Saya bilang enggak apa-apa lah. Nanti kan tertutupi dengan suara saya, enggak apa-apa. Sebetulnya sudah siap kami, cuma dia enggak mau, ya enggak apa-apa. Mengapa Kasih dari Surga? Karena kalau Kasih dari Surga turun memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kita, memenuhi hati saya, memenuhi hati orang yang kita cintai, itu akan indah, akan damai di hati. Jadi kasih kalau mengalir itu bagus sekali ya. Iya, kemarin kami juga habis produksi musiknya yang nanti Bapak Ibu para pendengar juga bisa saksikan setelah podcast ini. Itu lagu yang sangat memberkati ya. Kasih dari Surga memenuhi tempat ini, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir kata itu yang diulang-ulang. Artinya kan mengisi kita juga supaya kita juga bagikan kasih itu. Terima kasih untuk lagu yang juga memberkati setiap kami Pak Kenny. Saya bersyukur untuk pembicaraan kita pada malam hari ini. Pak Kenny boleh berbagi berkat tentang berkat bukan cuma soal kita hidup senang-senang, tetapi juga di dalam penderitaan, kesusahan, pergumulan yang Pak Kenny alami, tetap ada berkat untuk dibagikan kepada setiap kami. Saya berdoa buat Pak Kenny dan Bu Lydia tetap kuat terus di dalam menjalani ini. Karena Tuhan yang pasti kasih kekuatan. Tuhan nilai Pak Kenny sanggup, Tuhan nilai Pak Kenny mampu, dan Bu Lydia juga mampu melewati ini. Gitu. Yang terakhir dari semua yang Pak Kenny sudah lalui, apa pesan yang Pak Kenny mau sampaikan kepada mereka mungkin yang sedang dalam pergumulan Pak, di dalam pernikahannya, atau aduh udah nggak ada harapan deh di hidup ini? Ya, saya minta izin mungkin ini agak panjang karena saya sudah mempersiapkan bagian ini. Nggak apa-apa, silakan. Pesan untuk yang mendengar atau melihat, menonton acara ini. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama itu bisa kita ganti orang yang kita cintai. Jadi kasihilah suamimu atau istrimu sepenuh hati seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya dikuatkan oleh suatu komunitas, yaitu Persekutuan Doa Tubuh Kristus. Persekutuan ini adalah persekutuan yang anggotanya alumnus SMA Santo Yusuf tahun 84. Saya cerita agak panjang karena ini saya pikir penting. Itu
awalnya yang punya visi adalah teman saya, seorang pendeta muda PDM. Dan satu lagi yang pertama kali mencetuskan ide ini adalah teman baik saya. Kami jarang hubungan, cuma dia menghubungi pendeta muda ini, kemudian hubungi saya. Akhirnya kami bertiga dengan beberapa teman mulai mengadakan. Dan itu akhirnya berlanjut sampai tahun ini, tahun keempat. Itu menjadi berkat bagi teman-teman. Karena kami merasa sudah cukup umur, ya perlu mendekatkan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu komunitas ini menguatkan saya. Dari beberapa denominasi, baik Katolik, Kristen yang macam-macam denominasinya. Cuma saya tegaskan, benang merahnya hanya satu. Yang masuk komunitas ini adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu benang merahnya. Karena kita dominasi beda doktrin bisa masalah kalau memang dibandingkan gitu. Akhirnya ya berjalan sampai dengan hari ini. Kami komunitas ini bisa berlanjut 4 tahun. Setiap bulan Februari kami ulang tahun ini. Tahun pertama online, kami pakai Zoom ya, karena ini semua di Indonesia, bahkan ada anggota yang luar negeri. Oh, nggak di Malang aja ya? Nggak di Malang, ini Zoom. Setiap baik. Senin malam, kemudian ganti Rebu malam saat ini. Yang tahun kedua, ulang tahunnya di Batu, ketiga di Surabaya, keempat di Batu. Itu kami sukacita. Di situ selain pujian, firman Tuhan juga saling mendoakan. Umumnya orang-orang yang didoakan. Dan istri saya juga salah satu yang didoakan mulai tahun pertama sampai dengan saat ini. Yaitu itu menguatkan saya. Yang menyampaikan sharing firman Tuhan memang gantian ya. Ada yang hamba Tuhan, ada yang kami sharing. Suatu kali saya ada satu judul untuk saya sampaikan, yaitu ketika kehidupan semakin turun. Saya suka baca, jadi akhirnya dari beberapa buku itu saya kompilasi untuk saya sharingkan. Itu saya ambil dari Yunus di Perhutikan itu, sama Yusuf di Kejadian. Kehidupan mereka turun. Dalam arti juga fisik, juga hatinya mereka. Tapi mereka tetap ditolong Tuhan. Jadi dari situ saya bagikan ke mereka. Saya merasa sukacita membagikan itu, dan saya ada beberapa ayat firman Tuhan ataupun yang saya sampaikan saat itu. Izinkan saya membaca ya. Iya, silakan. Mata saya mulai kalah, jadi saya copot kacamata. Maafkan. Beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, berarti saya dan Anda semua. Yang perlu kita lakukan saat kehidupan makin turun. Pertama adalah yakin bahwa kita sebagai anak Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan walaupun mengalami penderitaan. Amin. Itu ayatnya saya ambil dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan juga dari 1 Korintus 3:23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan dengan rutin dan sungguh-sungguh, bahwa semua penderitaan kita kepada Allah. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang ketiga, imani bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keempat, bersabar dalam penderitaan dan kesesakan. Roma 12:12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kelima, tidak tawar hati.
Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Keenam, tetap mengucap syukur kepada Allah sekalipun keadaan sulit. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketujuh, saat kita mengalami kesulitan, kita diberikan kekuatan oleh Kristus. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedelapan yang terakhir adalah meningkatkan tahan uji. Kalau saat kita sulit, kita bisa meningkatkan tahan uji. Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi penting ya untuk mempraktekkan kasih kepada keluarga inti, khususnya istri, suami, atau anak-anak, karena mereka mengeja kasih itu adalah dari waktu yang kita berikan untuk mereka. Amin. Seberapa bagus kita ngomong, itu masih kalah dengan apa yang kita peduli untuk mereka. Contoh, teladan, kasih tunjuk ya Pak. Ya, itu penting. Itu mungkin yang dari saya. Terima kasih. Agak panjang. Terima kasih banyak. Keyakinan, doa, keyakinan itu rancangan Tuhan, imani rancangan Tuhan, sabar, tidak tawar hati, mengucap syukur, segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus, dan tahan uji. Satu hal lagi ya, saya pun kadang menangis saya, tapi ya Tuhan terus kuatkan saya, dan saya berusaha tidak menangis di depan istri saya, karena itu makin melemahkan dia. Saya harus menampilkan yang kuat, versi saya yang terbaik. Jadi saya bisa memberikan pelayanan yang juga yang terbaik. Amin. Amin. Ada momen-momen saat istri saya jatuh, dia jatuh 8 kali, tapi puji Tuhan tidak apa-apa. Maksudnya jatuh, literal jatuh ya? Ya, literal jatuh. Pernah jatuh bersama-sama dengan saya karena saya oleng ya. Saya kalau megang dia mesti dari belakang. Pernah oleng. Dan jatuh yang ke-7 yang fatal itu kena kepala kepalanya mengeluarkan darah, tapi setelah di CT scan tidak apa-apa. Puji Tuhan. Dari 5 tahun ini saya merasa Tuhan masih memelihara. Amin. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Cuma Tuhan memang kasih saya sekarang untuk pelayanan menjaga istri. Sejak saya percaya pada Tuhan Yesus sampai saat ini saya tidak merasa Tuhan mengecewakan saya. Amin. Sekalipun keadaan sulit. Terima kasih banyak Pak Kenny untuk kesaksiannya yang menggetarkan hati. Saya pikir ya, saya merinding dengar. Saya nggak tahu kalau saya ada di posisi Pak Kenny bisa bersikap seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak. Yang pasti kami semua juga terus mendoakan untuk Pak Kenny dan istri di dalam menjalani masa-masa ini ke depannya. Dan semua firman Tuhan yang sudah disampaikan, saya percaya bukan firman yang sekedar lalu, tapi sungguh-sungguh tertanam dan juga menguatkan. Sebentar, mungkin saya ada satu bagian yang lupa. Saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan GKT 3, majelis para penatua, juga jemaat-jemaat yang rutin mendoakan istri saya. Amin. Itu mitra doa yang menguatkan kami, baik kunjungan kepada kami, juga untuk dana, untuk perhatian, juga teman-teman SMA Santo Yusuf 84, saya terima kasih karena mereka juga memberikan dana. Amin. Karena yang saya katakan tadi, Radikava itu untuk 4 bulan bisa mencapai sekitar angka 100 juta Pak. Ya, karena satu hari
Tadi yang saya katakan 2 ampul 700 sekian kali 2 1,4, biaya dokter, suster, UGD, alat-alat sekitar 2 juta sehari. Jadi kalau 4 bulan dengan jedanya itu sekitar 100, mereka membantu. Amin. Itu menguatkan kami. Amin. Terima kasih untuk semuanya ini, kiranya Tuhan yang membalas kebaikan hati Bapak, Ibu, teman-teman. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini dan berbagi cerita tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita doakan terus untuk Pak Kenny dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ya, Pak Kenny. terima kasih. Tuhan berkati. Demikian untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di The Worship Story Podcast episode selanjutnya. tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir.